Siapa sangka, tak jauh dari kota Jakarta, ada emas hijau yang kini jadi rebutan dunia. Daun singkong, makanan kita sehari-hari. Namun kini bukan hanya untuk pasar lokal, pasar internasional juga ngelirik loh warga. Petani kita bekerja keras, lihat peluang dan ambil kesempatan. Daun singkong bukan hanya makanan, kini jadi peluang bisnis yang luar biasa. Warga harus tahu. Seiring waktu, daun singkong telah melampaui perannya sebagai pelengkap menu di meja makan kita. Kini, daun sederhana ini membawa harapan dan perubahan bagi keluarga petani. Dari tahun 2000, daun singkong milik Pak Elas ini telah menjadi bagian penting dari industri kuliner, khususnya rumah makan Padang. Tapi tak hanya itu, daun singkong ini juga berhasil menembus pasar internasional. Produk berkualitas tinggi ini sekarang tidak hanya dipesan oleh rumah makan di tanah air, tapi juga telah berhasil menembus pasar di Cina, Korea, dan Qatar. Awalnya Bapak coba-cobalah kecil-kecilan dulu gitu ya. Mulai sedikit-sedikit menjual ke rumah makan Padang khususnya begitu. Pak Elas setiap hari menjual daun singkong seharga Rp12.500 per kilogramnya. Tapi nih, setiap hari bisa terjual dari 4 hingga 5 kuintal daun singkong. Coba hitung aja, kalikan. Jadi berapa tuh? Lumayan kan cuannya warga? Bayangkan, dengan kerja keras dan kesungguhan, Pak Elas dan para petani lainnya bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari daun singkong. Tetapi di balik kesuksesan ini ada proses yang memakan banyak waktu dan tenaga. Kayak gini nih warga, para petani memetik daun singkong mulai dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena ternyata kalau metiknya siang hari, daun singkongnya jadi cepat layu warga. Tidak berhenti di situ, setelah proses pemetikan yang dilakukan pada waktu yang tepat, daun-daun yang telah dipetik pun dipilih dengan cermat. Pohon yang dapat dipanen hanya yang tingginya lebih dari 60 cm ya warga. Kualitas yang dihasilkan tentu jadi prioritas bagi Pak Elas. Setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, tumpukan daun singkong itu langsung dibawa ke rumah. Namun sebelum beralih ke aktivitas di rumah, ada satu langkah penting yang tak boleh dilewatkan oleh para petani. Ya, menyiram di kebun. Meski telah dipetik, daun singkong perlu disiram untuk menjaga kesegarannya, mencegah layu, dan memastikan kualitas tetap terjaga. Ada masa di mana perkebunan penuh dengan daun singkong yang subur dan menjanjikan, seiring dengan perluasan pasar. Tetapi ketika faktor alam berubah, petani harus menyesuaikan dengan keadaan. Terutama dari cuaca ya. Cuaca musim terang kayak gini gitu ya, pertumbuhannya agak lambat gitu ya. Satu daun singkong nggak lama tinggi lah gitu ya. Lama tinggi terus ya persaingan sulit gitu ya karena banyak. Seperti banyak pekerjaan lain di dunia ini, menjadi petani daun singkong juga memiliki dinamika sendiri. Ekspor daun singkong ini juga mengikuti ritme alam. Saat musim kemarau tiba, seperti sekarang, ekspor sementara dihentikan. Namun meski tantangan alam seringkali menjadi penghalang, tekad petani untuk menyediakan daun singkong berkualitas tetaplah kuat. Setelah upaya di ladang, kerja keras mereka belum berakhir. Di kediaman para petani, sebuah ritual penting menanti. Ya, cabutin daun dari batangnya. Dengan tangan terampil ibu-ibu di sini, daun singkong dilepaskan dari batangnya. Satu persatu, daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam karung, disiapkan untuk tahapan selanjutnya. Semua dilakukan dengan penuh perhatian. Ini untuk memastikan bahwa daun singkong tetap dalam kondisi terbaik. Ibu-ibu di sini memulai kegiatannya dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Mereka bersama-sama memastikan setiap daun singkong terpisah dengan sempurna dari batangnya. Dan saat pesanan berlimpah, mereka bisa-bisa bekerja hingga sore. Bahkan terkadang menjelang malam, demi memastikan semua pesanan terpenuhi. Namun jangan salah warga, meski daun singkong menjadi fokus utama, batangnya tidak terbuang sia-sia. Sementara daun-daun telah dikumpulkan, para petani kembali ke ladang. Kali ini untuk mengambil sisa-sisa batang singkongnya. Mereka memasukkan batang-batang tersebut ke dalam karung tersendiri. Nantinya, batang-batang ini akan dijadikan pakan ternak. Wah, benar-benar tidak ada bagian dari singkong yang terbuang sia-sia ya. Setelah daun singkong dimasukkan ke dalam karung, langkah berikutnya adalah menimbangnya. Setiap karung ditimbang dengan cermat.
Para petani memastikan bahwa tiap karung berisi daun singkong tepat seberat 1 kg sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah penimbangan, proses belum berakhir warga. Daun singkong yang sejak pagi berada di dalam karung tidak dibiarkan begitu saja. Daun singkong dikeluarkan dan disebar dengan rapi. Bukan tanpa alasan ya, ini penting untuk mencegah daun menjadi pengap. Kalau sampai pengap, inilah yang dapat menyebabkan daun menjadi layu dan berubah warna kekuningan. Selanjutnya, daun singkong ini akan disiram seperti ini. Gunanya adalah agar kesegaran daun singkong tetap terjaga. Jangan sampai terlewat, setiap lembar daun harus disiram dengan teliti. Dengan kelembapan yang pas dan kesegaran yang terjaga, daun singkong kini siap untuk memulai perjalanan selanjutnya. Langsung dari kebun dengan bantuan motor, mereka akan diantarkan ke pelanggan. Nggak nyangka ya warga, untuk sesuatu yang terlihat singkat saat disantap, ternyata harus melalui sebuah proses yang memakan banyak waktu dan tenaga. Jadi, jangan lagi deh remehkan si daun singkong ini.